Shalom. 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 Selamat pagi, selamat datang di ibadah raya kita, ibadah GBT Praji Mantoro. Mari kita datang memuji Tuhan kita. Kita sama-sama bertunduk kepala. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami hendak mengagungkan Engkau Tuhan, sebab kebaikan menyertai langkah kami. Selayaknya Allah Engkau dipuji dan disembah. Jemaat-Mu saat ini berkumpul Tuhan, hendak memuji dan memuliakan Nama. Ini apresiasi kami karena kebaikan. Biarlah kebaikan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa boleh jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah kami. Kiranya Engkau melalui setiap umat-Mu yang datang padamu. Bahkan yang tidak datang sekalipun, Engkau tetap pilih Tuhan. Layakkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menyembah-Mu Yesus. Sucikan tubuh, jiwa dan roh kami. Persembahkan pujian pengagungan kami di dalam di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu ya Yesus.
kebaikan-Mu di hidup kami. Makasih atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Biar kami lebih lagi boleh mengapresiasikan bakti kami sebagai sembah kami, puji kami di hadapan, agar hati kami lebih condong kepada-Mu Tuhan Yesus. Makasih Bapa, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh himpun kami kembali di tempat ini. Kami hendak merayakan kebaikan, memuji Allah kami, sebab Engkau telah memberikan kami begitu banyak anugerah. Makasih Tuhan Yesus, biar umat-Mu boleh merasakan lawatan-Mu pada hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan setiap umat-Mu, Tuhan boleh tilik, Tuhan boleh melihat apapun yang boleh jadi pergumulan setiap umat-Mu pada saat ini. Kami percaya Allah kami, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan janji. Janji-Mu adalah tepat. Engkau tidak akan pernah ya Tuhan membiarkan kami terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati setiap umat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami boleh bersuka-cita lebih dan lebih lagi di hadapan. Kami hendak mengagungkan nama-Mu, kami hendak bersorai-sorai di hadapan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau ya Tuhan yang melawat umat-Mu, Engkau yang mengurapi dari awal pertengahan hingga akhir. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Pujian kami, penghormatan kami, semua hanya untuk Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Semua jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita puji Tuhan kita hari terbaik. Sama-sama kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan begitu. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tuhan beri hari terbaik di hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
silakan duduk Bapak Ibu. Percaya hari ini adalah hari terbaik buat dari Tuhan kita? Amin. Selamanya hari terbaik akan Tuhan peruntukkan bagi umatnya yang percaya. Amin. Amin. Kita lanjut pujian kita. Oh betapa indahnya. Haleluya. Sungguh indahnya umat yang bersatu. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Berkat-berkat Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala yang kejang bergantungannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Saatnya kita akan berikan persembahan kita. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajaiblah kuasa-Mu. Itu senantiasa kami rasakan di setiap hari dalam kehidupan kami. Pujian kami telah kami lantunkan Tuhan. Dan sebentar kami akan dipenuhi dengan sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu boleh ya Tuhan mencap di dalam hati dan pikiran kami. Dari kami ya Tuhan, untuk lebih dekat kepada-Mu. Tuntun kami Tuhan. Tuntunlah kami, agar kami boleh seturut dengan Tuhan Yesus. Ajari kami untuk punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan Yesus. Katakan, Aku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. sama-sama jemaat berdiri kita pujikan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari kami
kita sama-sama boleh seirama dengan haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah. Ketika kami boleh menaikkan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terlebih mengasihi kami. Kami mau Tuhan bahwa hidup kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Kami mengerti, kami seirama dengan Engkau. Kami mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Amin. Kami selalu mengejar Tuhan hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau bahwa perkenanan-Mu itu ada atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dan garam. Dan kami mau bahwa hidup kami menjadi berharga di mata-Mu. Dan kami juga mau Tuhan bahwa hidup kami senantiasa Kau perbaharui Bapa. Dan sebentar kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami Bapa, seperti tanah yang gembur, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami. Kami boleh belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, biarlah urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu dan mengurapi beliau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, baik, kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-8 kita akan membaca secara bersama-sama. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 21, tetapi tidak akan kita baca bersama, kita baca saja ayat yang ke-8 saudara. Ya, nanti kita sambil belajar kita melangkah sampai ayat 21. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 kita baca bersama. Saya tunggu. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Saudara, saya perlu memberikan satu gambaran atau garis besar dari kitab Efesus. Ya, ayat pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu bicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, kalau saudara mempelajari pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang kasih karunia. Ya, Yesus memberikan kasih karunia, karena kasih karunia-Nya maka sering kita melihat bacaan itu di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus kamu begini, di dalam Kristus begini gitu ya. Ada kasih karunia, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu menjadi dasar. Kemarin kita sudah belajar ya, dasarnya adalah bahwa Tuhan mengerjakan lebih dulu. Ya, maka pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu Tuhan mengerjakan terlebih dahulu dalam hidup kita. Kemudian pasal 4 ayat pasal 5 itu bicara tentang identitas baru. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan sudah mengerjakan maka kita punya identitas yang baru, salah satunya hidup baru. Ya, di dalam pasal 4. Dan pasal 5, di pasal 5 ini ada satu panggilan yang sangat jelas yang Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Amin. Jadi setiap manusia di luar Kristus secara alami hidupnya di dalam kegelapan, saudara. Maka di dalam keadaan seperti ini Yesus perlu datang. Dia perlu datang ke dunia untuk menjadi terang bagi kita yang hidupnya dalam kegelapan, untuk menyinari hati kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Saudara, menjadi terang itu bukan hanya bicara kita menerima Yesus saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menghidupi terang itu setiap hari. Bukan hanya berhenti kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita juga harus menghidupi terang itu setiap hari di dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Terang Kristus bukan hanya menerangi jalan kita, tetapi juga seharusnya mengubah kita. Amin.
hidup kita harus berubah, mengubah siapa kita sebenarnya. Dari dulu yang orang hidup di dalam kegelapan menjadi anak-anak terang. Makanya ayat 8 ini berkata, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu kamu adalah kegelapan. Saudara, perhatikan bahwa ini kita bukan hanya berada di dalam kegelapan, tetapi kita inilah kegelapan dulu. Jika di luar Kristus, kita ini kegelapan, kita sendiri itu kegelapan kalau kita di luar Kristus. Karena apa? Karena sebenarnya ya kita itu ada dosa di dalam hati kita, saudara. Di dalam setiap kita itu ada hati, ada dosa, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi, saudara. Prinsipnya kita itu jahat, manusia itu jahat, saudara. Setuju ya? Prinsipnya kita itu jahat karena kegelapan. Kita itu kegelapan, maka pasti jahat. Kalaupun ada orang berkata, oh orang itu baik, ya cuma kata-katanya aja kok dia, tapi sebenarnya dia baik. Apakah betul saudara yakin orang itu baik? Saudara, salah satu contoh ya. Saudara tadi kesini pintunya dikunci enggak? Kunci, iya. Kenapa dikunci? Karena saudara tidak percaya ada orang yang baik. Iya kan? Karena sebenarnya saudara tidak percaya, maka kunci pintunya ya. Orang ya kita berpikirnya ya jujur aja kan, kita berpikir orang jahat, saudara. Kalau ada kesempatan curi pasti kan gitu kan. Sebenarnya di dalam hati kita itu kita sadar orang itu tidak ada yang baik. Makanya kita pergi, kuncinya ya apa, pintunya dikunci ya kan, jaga-jaga kan, orang banyak yang jahat kan gitu ya. Itu contoh kecil, saudara. Sebenarnya kita menyadari orang itu jahat pada prinsipnya. Tidak ada manusia yang baik. Ya kenyataannya memang begitu, saudara. Nah, panggilan untuk hidup di dalam terang ini ditegaskan juga di dalam 1 Petrus ya. Rasul Petrus juga memberikan satu penegasan supaya kita hidup di dalam terang selain oleh Paulus sendiri. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 itu begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mari kita baca bersama, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara, firman Tuhan terus menekankan supaya kita ini hidup di dalam terang, menekankan betapa pentingnya hidup di dalam terang. Dan seringkali kita mendapati ya firman Tuhan memberikan satu penekanan khusus, ya kita harus hidup di dalam terang Kristus. Kenapa? Karena ini panggilan kita, saudara. Orang yang sudah dibaharui hidupnya, hidup baru, maka ia akan berubah. Yang dulu dalam kegelapan sekarang menjadi di dalam terang. Amin. Dan Rasul Paulus menyerukan kepada kita agar kita tidak hidup tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi berjalan di dalam terangnya Kristus. Dengan apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang gelap, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berbuah terang yang sejati. Nah, hari ini saudara, saya akan memberikan 3 hal untuk kita belajar bersama dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 sampai dengan 21. Ya, tidak akan saya jelaskan rinci, tetapi ada poin-poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus memahami dosa dan konsekuensi dosa. Memahami dosa dan konsekuensinya. Karena
Ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, banyak orang Kristen kehilangan sensitivitas, kepekaan terhadap dosa. Meskipun agamanya Kristen, meskipun kita mungkin tahu itu dosa, tetapi ya kita kadang-kadang hilang kepekaan terhadap dosa. Dosa akhirnya dianggap sesuatu yang normal, dosa akhirnya dianggap menjadi sesuatu yang wajar karena orang lain pun mengerjakan yang sama. Sehingga kita kehilangan sensitif akan dosa, kehilangan kepekaan akan dosa. Saudara, kita mesti ngerti Alkitab tidak pernah berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang namanya dosa tetap dosa. Amin. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa ringan. Yang namanya dosa tetap dosa, dan Allah itu benci dosa. Ini prinsipnya. Dosa ini menjadi satu realitas yang mengerikan, saudara. Maka saya pernah gambarkan dosa itu seperti ular yang berbisa. Jangan main-main dengan ular yang berbisa. Meskipun kadang-kadang ya yang namanya binatang itu liar ini ya bisa diajak main-main, tetapi kalau dia suatu saat dia matuk ya bisanya kena, itu berbahaya. Itu dosa. Satu yang mengerikan sebenarnya. Saudara, jangan bosan ketika saya bicara tentang dosa. Mungkin kita enggan ya bicara tentang dosa, mungkin risih. Setiap minggu yang dibicarakan dosa, bertobatlah, dosa ini, dosa itu, bertobatlah kan gitu. Ya karena memang kita itu tempatnya orang berdosa kita. Dan kita harus memahami, mengakui, dan yang paling penting kita juga mau berperkara akan dosa yang ada di hati kita. Kita harus memahami apa itu dosa, memiliki kesadaran yang penuh akan kengerian dosa itu. Jadi saudara, jangan sampai kita dibohongi, nanti di neraka kan ketemu dengan bintang-bintang film yang cantik-cantik Pak. Nanti di sana beli es biar enggak panas ya. Itu cerita, saudara. Ya, cerita khayalan. Kita harus memahami dosa itu ngeri. Kita harus sadar ada bahaya, saudara. Jadi bukan kita mentolerir dosa. Nanti temannya banyak Pak, gitu ya. Saudara tidak akan sempat berpikir tentang teman di sana, karena di situ ada ratapan dan kertakan gigi. Apinya tidak pernah padam. Jadi kesadaran ini akan menuntun kita untuk melangkah dalam satu pertobatan yang sejati. Amin. Kalau kita sadar akibat dosa itu maut, maka kita akan menyadari untuk kita melangkah dalam pertobatan yang sejati. Kita akan melangkah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita akan melangkah untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada tempat bagi dosa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka ingatkan tadi, karena itu ingatlah baik-baik. Artinya kalau disuruh mengingat baik-baik, ini satu peringatan yang tegas, satu peringatan yang keras, bukan hanya nasihat yang ringan, satu kebenaran yang harus dipegang teguh dan tidak boleh kita lupakan. Amin. Ingat baik-baik. Saudara kalau ngasih nasihat ke anaknya, ya ingat baik-baik ya. Artinya nasihat ini nasihat yang penting, betul, yang tidak bisa kita anggap remeh. Nasihat yang bicara tentang satu ketegasan yang harus kita pegang teguh, tidak boleh dilupakan. Dan Rasulullah memberikan satu nasihat, karena itu ingat baik-baik.
Ada tiga tipe orang di sini, tetapi ini mewakili semua. Ya. Ada disebutkan tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Saudara, ketika saya merenungkan ini, maafnya saudara, saya agak batuk. Sudah seminggu batuk enggak sembuh-sembuh. Ada orang sundal. Ini menunjuk kepada dosa seksual, ya, percabulan. Dan Paulus menginginkan bahwa orang percaya itu tidak hidup dalam gaya hidup dunia seperti itu. Ada orang cabul, ya, ini mengacu kepada satu pikiran, tindakan atau sesuatu yang ada di dalam hati. Bisa juga kebiasaan-kebiasaan yang mencemarkan dan menajiskan batin kita. Jadi orang sundal, orang cemar, orang cabul ini adalah dia melakukan dosa ini secara fisik, saudara. Dia melakukan dengan tubuhnya. Dan ini saya percaya ini mewakili kecemaran secara fisik. Jadi bukan hanya bicara tentang orang sundal, orang cemar, tetapi di situ bicara tentang ketika orang mencuri, orang membunuh. Itu sesuatu yang kita lakukan dengan perbuatan, dengan fisik kita. Kecemaran fisik, kecemaran jasmani. Maka Tuhan berkata, kamu harus tinggalkan kecemaran jasmani. Amin. Kemarahan kita, mungkin kita maki-maki orang, kita berbuat sesuatu dengan fisik kita, dan itu berakibat dosa. Ingatlah saudara, dosa tetap dosa, upahnya adalah maut. Kemudian ada orang serakah. Orang serakah disebutkan yaitu penyembah berhala, ya, di dalam ayat yang ke-5 tadi. Ini bukan hanya sekedar cinta uang. Orang serakah ini bukan hanya sekedar cinta uang, tetapi satu kecenderungan hati. Ini bicara hati, saudara. Orang serakah itu kecenderungan hati yang menempatkan materi itu di atas kepentingan pribadi dan kepentingannya Tuhan. Jadi hatinya yang bermasalah. Satu keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki sesuatu. Ini serakah. Ini bicara hati, keinginan yang dari hati. Kalau tadi bicara kecemaran fisik yang kita lakukan dengan tubuh kita. Maka orang serakah dan penyembah berhala ini adalah kecemaran rohani. Sesuatu yang kita lakukan berasal dari batin kita, yang bermasalah rohnya. Karena apa? Menjadikan harta, menjadikan kesenangan atau diri sendiri itu menjadi ilahnya, jadi Tuhannya. Jadi penyembah berhala terjadi ketika kita menempatkan sesuatu itu di atas Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita bicara penyembahan berhala atau orang serakah, ya ini bicara tentang hati, kecenderungan hati kita yang menuhankan sesuatu di luar Yesus. Bukan hanya bicara kita menyimpan patung, bukan hanya bicara tentang klenik, kita punya jimat, punya keris dan lain sebagainya. Bukan hanya bicara itu, saudara. Tetapi sesuatu yang kita tempatkan itu di atas Tuhan. Bisa karir kita, bisa pekerjaan kita, saudara. Bisa keluarga kita, bisa uang kita. Maka disebutkan ini ada keserakahan hati yang mengejar sesuatu demi kepuasan. Bisa juga itu keberhasilan kita. Kita mengejar supaya kita berhasil sehingga kita mendapatkan pengakuan dari orang. Yang penting aku sukses, sehingga orang akan memandang aku itu sebagai orang yang dihargai, orang yang dihormati. Maka kita menempatkan keberhasilan itu menjadi Tuhan. Maka mari kita lihat
motivasi utama apa yang ada dalam hati kita, saudara? Masih ada kecemaran rohani. Jadi kita mari memahami dosa. Dosa apa yang masih ada dalam hidup kita? Apakah itu ada kecemaran fisik yang masih kita sering lakukan? Apakah kita masih ada kecemaran rohani yang sering kali itu menjadikan kita sebagai penyembah berhala, yang menuhankan yang lain selain Tuhan? Dan konsekuensinya ada, saudara. Ayat yang ke-6 memperingatkan kita, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Konsekuensi dosa itu mendatangkan murka Allah, saudara. Seringkali kan kita kalau bicara murka Allah itu seperti orang yang bengis gitu ya, yang kumisnya panjang gitu, bengis gitu ya, kemudian sadis. Oh enggak, ya murka Allah itu bicara penghukuman, saudara. Jadi yang namanya dosa itu pasti ada penghukumannya. Maka kita jangan sampai kehilangan kepekaan terhadap dosa dan konsekuensinya, saudara. Apapun itu, yang namanya dosa itu melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang kudus, saudara. Tidak bisa ada sedikit yang tidak kudus di hadapannya. Begitu ada yang tidak kudus, mati, maut. Dan akibatnya ya ini penghukuman. Murka itu penghukuman Tuhan. Jadi dosa ini bukan hanya sekedar kelemahan-kelemahan kita atau kekurangan kita, tetapi dosa itu bicara tentang pemberontakan yang layak dihukum. Layak dihukum Tuhan. Dosa itu sangat serius karena upahnya adalah maut, kematian. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa ya dosa. Tetapi saudara, ada berita baik. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat diampuni jika kita benar-benar bertobat. Ini kabar baiknya. Ya, tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak layak untuk dihukum, tetapi juga tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak layak untuk diampuni jika kita benar-benar bertobat. Dan ayat 8 ini menjadi satu berita yang menggembirakan, satu berita Injil. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Orang yang bertobat statusnya berubah. Kamu dulu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Kita ini jadi terang karena kita bersatu dengan Tuhan. Terang itu akibat kesatuan kita dengan Kristus. Orang percaya yang percaya kepada Kristus, mereka sudah pindah dari gelap kepada terang, dari maut kepada kehidupan. Amin. Karena apa? Karena kesatuannya dengan Kristus. Ya, di luar Kristus kita enggak bisa. Di luar Kristus yang ada kegelapan tadi. Maka untuk mendapatkan terang, setiap orang harus datang kepada Kristus sang terang itu. Harus menerima Dia hanya melalui Yesus. Ya, orang yang berdosa, orang yang terhilang ini akhirnya ditemukan kembali oleh Tuhan, diadopsi kembali oleh Tuhan. Nanti suatu saat kita bicara tentang adopsi ilahi, ya. Sorry saudara, maaf ya, biar saudara juga enggak ngantuk ya. Ada shock terapinya. Sudah melek? Amin. Ya, tadi yang sudah ngantuk sekarang terbuka matanya. Jadi saudara,
Dulu kita kegelapan, kini jadi terang. Bukan karena usaha kita dan kebaikan kita. Maka kitab Efesus memberikan satu penegasan, karena Kristus, di dalam Kristus, semua itu karena kasih karunia. Kalaupun kita sekarang itu jadi terang, hidup di dalam terang, itu bukan karena kita terang, tetapi karena Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Ibarat begini saudara, ada seorang pangeran yang dia jatuh cinta sama gadis desa yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Dan pangeran sang raja ini kemudian dia menikahi gadis miskin yang tidak punya apa-apa ini. Akhirnya si gadis ini statusnya berubah. Dia jadi permaisuri. Dia jadi orang yang terpandang, bukan karena dia terpandang, tetapi karena dia dinikahi oleh raja. Itu kita. Kita itu sebenarnya tidak berharga, tetapi karena Tuhan pilih kita, karena kasih-Nya, kita jadi orang yang hidup di dalam terang. Amin. Bukan karena kita, saudara, karena Tuhan. Dosa kita diampuni bukan karena kita layak diampuni, tetapi karena apa? Karena Kristus itu mengasihi kita. Maka ini anugerah. Ini kasih karunia, saudara, yang sudah menebus kita dengan darahnya. Saudara ingat ketika Tuhan mau disalib, ya, kemudian si Pontius Pilatus ini berkata, siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan, Yesus ini atau Barabas? Dan orang teriak-teriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Saudara, dari sini adalah prinsip kasih karunia sebenarnya sudah ada. Barabas ini penjahat, pendosa, tidak layak diampuni, saudara, tetapi dia dibebaskan dan Yesus menggantikan. Itu kita. Kita itu pendosa, kita itu jahat luar biasa. Sebenarnya tidak layak kita itu diampuni, tetapi Kristus gantikan kita. Amin. Kita diampuni karena kasih-Nya. Maka kita harus memahami dosa dan konsekuensinya. Lanjut bagian kedua. Setelah berbicara tentang dosa, ya, Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan satu poin. Kita harus mengenal waktu dan harus berjalan dalam hikmat Tuhan. Ya, Paulus menekankan pentingnya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ayat yang ke-15 dan 16. Ya, kita baca bersama. Ayat 15-16 dari Efesus pasal 5, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari kita itu dihadapkan dengan banyak pilihan. Kita membutuhkan hikmat untuk mengambil satu keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, ya mungkin ada orang yang begitu rohani, ya, sampai dia beranggapan Tuhan itu eksplisit, Tuhan itu secara spesifik kamu harus menikah dengan ini, kamu harus ambil pekerjaan ini. Ya mungkin ada orang-orang tertentu begitu ya, tetapi saya enggak gitu, saudara. Ketika saya bergumul dengan sesuatu, saya tidak dengar Tuhan bicara, Budi kamu harus begini. Artinya apa? Kita butuh hikmat. Amin. Dan Tuhan selalu bicara begitu enak, saudara. Kamu begini, kamu begitu, ya. Kayak didikte. Kita dengar gitu enak, saudara, tidak akan salah. Tetapi ya, masalahnya kan Tuhan seringkali tidak bicara begitu. Yang muda, yang belum menikah,
Kadang-kadang kita juga bergumul, Tuhan ini pasanganku apa dudu, aku boleh menikah sama dia apa tidak. Itu kan pergumulan yang butuh hikmat. Amin. Yang muda ya, kalau yang sudah berkeluarga ya jangan berpikir boleh menikah, Tuhan aku boleh nikahnya apa ora, ya enggak boleh itu ya. Butuh hikmat Tuhan. Ya sudah menikah ya jangan butuh hikmat untuk menikah, saudara. Saudara yang mungkin pendatang ya kayak Pak Lubis ini ya, saya percaya waktu dia pindah ke sini Tuhan tidak bicara, Lubis kamu ke Prasia apa gitu Pak? Enggak begitu, enggak kan? Enggak, saudara. Atau siapapun yang pindah ke Praji ya, terus kemudian disebut namanya, kamu ke Praji ya, tinggal di Praji, nanti kamu tinggalnya di Ngulor, ada satu tempat yang seperti ini. Oh enggak gitu, saudara. Itu butuh hikmat, butuh tuntunan firman. Amin. Butuh hikmat. Artinya Tuhan tuh ya sering, ya memang ada orang-orang tertentu yang dia peka dengan suara Tuhan. Tuhan begini begitu boleh, tapi tidak semua. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan tidak bicara kamu harus lakukan ini, enggak. Kita butuh hikmat. Ya makanya kita mengenal waktu dan berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Ini penting, saudara, supaya kita tidak salah langkah. Semua butuh hikmat, semua butuh tuntunan Tuhan, hikmat yang benar dalam Tuhan. Maka karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu berjalan, dalam terjemahan yang lain. Artinya kalau namanya berjalan itu pasti butuh arah. Betul, saudara. Yang namanya orang berjalan itu butuh arah. Arahnya kemana sih? Mau ke utara, mau ke selatan. Yang namanya berjalan butuh arah. Arahnya jelas. Jadi bukan sembarangan. Jangan jalan hidup kita dengan sembarangan tanpa arah dan tujuan. Jadi hidup orang percaya harus ditandai dengan satu kewaspadaan rohani, bukan hanya sekedar rutinitas ngeflow aja, Pak. Kepekaan rohani, dan ini butuh hikmat. Paulus ingin, atau firman Tuhan tepatnya ingin kita memperhatikan arah hidup kita, kemana kita menuju, apa sih yang jadi motivasi hati kita yang utama ketika kita melakukan sesuatu. Apa sih keputusan yang harus kita buat? Dan ini harus jelas arahnya. Perhatikan arah hidup. Kita hidup ini mau kemana? Saudara, kalau saudara ingin ke Bali, tujuannya kan ke timur. Sementara saudara berjalan ke barat, kira-kira nyampe tidak? Nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Kalau ke barat ya ke Jakarta, saudara. Ya. Arahnya salah, saudara. Kalau hidup kita, ya, saya ingin hidup dalam kehendak Tuhan. Saya pengen nanti ke surga. Saya pengen menyenangkan hatinya Tuhan. Sementara saudara bohong masih terus. Apalagi curang masih terus. Ya kan? Yang berdosa terus dilakukan, kira-kira bisa enggak menyenangkan hati Tuhan? Enggak bisa. Arahnya berbeda. Maunya menyenangkan Tuhan, maunya memuliakan Tuhan, tetapi dosa tetap jalan. Itu sudah arah yang berbeda. Enggak bisa ketemu. Enggak mungkin kita bisa sesuai dengan kehendaknya. Nah, mari kita renungkan. Perhatikan arah hidup kita kemana. Amin. Jangan seperti orang bebal, ya kan? Orang bebal itu orang yang mengabaikan nasihat, saudara.
Orang bebal itu biasanya tidak butuh Tuhan. Maka dalam Mazmur 14 ayat 1 itu berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Itu orang bebal. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersikap tidak seperti orang bebal. Kita tidak boleh sembrono secara rohani, yang hidup tanpa kesadaran bahwa Allah itu ada. Tetapi seperti orang Arif, ya cepat aja ya ini ya. Orang Arif itu orang bijaksana, orang cerdik, orang paham, ya, orang yang punya pengertian, ya. Mampu memilih yang benar, ya, mampu memilih yang dikehendaki Tuhan. Ya bukan cuma yang baik, saudara, tetapi yang benar. Ya karena yang benar itu pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Ngerti ya? Yang benar itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan itu orang bijaksana. Ya. Nah, agar kita berjalan dalam kebijaksanaan, artinya ya kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono, ya. Karena apa? Hidup kita ini harus jadi kesaksian tentang terang Kristus. Maka hidup kita harus kita betul perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, ya. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya waktu ini, waktu bicara waktu yang kronos, saya tidak jelaskan. Saya sering kali menjelaskan ada waktu yang berulang, ada waktu yang tidak bisa berulang. Ya artinya ini waktu yang tidak bisa kita ulangi. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan baik, pergunakan waktu ini dengan baik, maka yang ada penyesalan, saudara. Kita nyesel, kenapa ya dulu kok saya begini, kok saya begitu. Akhirnya yang tinggal penyesalan. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Ya, kita harus gunakan waktu dengan baik. Ya. Dunia yang kita hidupi sekarang ini berada dalam pengaruh dosa dan jahat. Setiap hari itu yang ada godaan, tekanan moral, nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan itu yang sering kali masuk dan kita hadapi. Ini hari yang jahat. Ya bukankah kita mendengar berita-berita juga berita seputar kejahatan? Saudara ingat di beberapa hari yang lalu di dunia maya, ya di berita-berita di Facebook, di kabar warga Perancis itu ada di Ngadirojo Lor, Kerjo Lor atau Ngadirojo Lor ya, ada orang yang dibunuh dan dicor. Tahu ya? Orang mana? Orang Batu. Dwi siapa namanya ini? Dwi Astuti atau yang begitu ya, LC. Orang Batu, rupanya dia sama pelanggannya karena dia sudah punya anak istri gitu ya, dituntut untuk menikahi, tidak mau, bunuh, dicekik mati. Malam dibunuh, paginya malamnya dikubur, kemudian paginya ngajak bapaknya, Pak, ayo dicor aja. Bapaknya tidak tahu karena bapaknya dibilangi, Pak, mau bengi ono wedhus mati, kambing yang mati, supaya tidak bau kita cor aja. Ternyata itu manusia. Ya, sudah ketahuan, sudah ketangkep. Jahat, saudara, hari-hari. Ini bicara di Wonogiri, apalagi beberapa hari yang lalu ada orang terjun di jembatan Wonogiri itu ya, Mbak Paduk itu ya. Terjun, laki-laki terjun bunuh diri di jembatan apa namanya itu yang dekat para layang itu. Ya. Ada lagi berita seorang guru kepala sekolah mencabuli muridnya. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kelas 6 SD. Apa enggak jahat? Ada lagi berita seorang siswi SMP yang diperkosa bareng-bareng 10 orang. Salah satu pemerkosanya itu kelas 6 SD, laki-laki. Ketika diintegrasi di kepolisian, kenapa kamu kok bisa begitu? Saya lihat HP, pengaruhnya yang buruk, saudara. Loh, kenapa kamu ikut perkosa? Itu kamu kan baru kelas 6 SD.
Saya enggak perkosa Pak, saya bayar kok. Jadi rupanya itu urunan 10.000-an. Jahat saudara hari-hari ini. Ya, itu Wonogiri saudara. Komunitas LGBT Wonogiri itu kalau enggak salah ada 14 orang. Lesbian, gay, lesbian, gay, bisek, transgender ya. Di Wonogiri, di Pracimantoro Pak, di Wonogiri. Di Pracimantoro saja. Itu kalau tidak salah 14 orang. Kalau di Wonogiri banyak, paling banyak di Batu itu 49 orang atau berapa gitu. Itu belum yang di Wonogiri kota, belum Jatisrono. Saya ada rekapannya saudara. Kejadian-kejadian yang kejahatan-kejahatan di Wonogiri saja. Itu direkap per kecamatan. Jahat saudara. Maka kita harus waspada secara rohani. Amin. Hari-hari ini jahat. Hidup kita harus hidup lebih bernilai sebagai anak Tuhan. Amin. Karena kita ini sudah jadi terang. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Waduh, waktunya ini waktunya cepat juga. Maka saudara buatlah satu keputusan yang berdampak kekal. Bukan hanya keputusan yang demi untungku, demi kesukaan hatiku, demi kesenangan diriku, bukan. Tetapi mari kita buat keputusan yang berdampak kekal demi kesenangan Tuhan. Amin. Terakhir saya cepat. Inti dari kehidupan Kristen. Saudara, tadi kita sudah bicara, kamu itu sekarang dari gelap sekarang jadi terang. Kita ini sudah jadi terang. Kalau kita sudah jadi terang, maka kita harus hidupnya berhikmat dan bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya kan? Masalahnya saudara, bisakah kita konsisten hidup dengan seperti itu? Kita bisa perhatikan waktu, kita terus berhikmat, kita mampu memperhatikan arah hidup kita, kita bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Bisakah kita konsisten di sini? Maka ayat 18 berkata begini saudara. Ini kunci konsistensi kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kuncinya supaya kita konsisten, bisa hidup terus dalam terang, bisa menggunakan waktu dengan baik, bisa menentukan arah hidup kita dengan baik, kita harus penuh dengan roh. Hidup dengan roh, hidup penuh dengan roh ini ya, bicara tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, Paulus menyandingkan atau menganalogikan sama seperti orang yang mabuk dikendalikan oleh anggur kan gitu. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hiduplah. Yo, kok iki kok ayat aneh, ya kan? Wong ngomong hidup dengan roh kok sandinge iki kok jangan mabuk oleh anggur. Aneh kan ayat ini. Tetapi rupanya Paulus memang menganalogikan orang yang mabuk oleh anggur itu hidupnya dikendalikan oleh minuman. Kesadarannya menurun, self controlnya turun, antara sadar dan tidak kan gitu ya. Bahkan kalau biasanya ngomongnya ke sono ini surah gendah gitu ya, betul ya. Kalau hidup kita masih dikendalikan yang lain, maka mintalah Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, sehingga hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Sama seperti orang yang mabuk itu dikendalikan hidupnya oleh minuman, maka hidup kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Yang namanya dikendalikan itu ya kita, ya hidup kita dikendalikan sampai kita tidak bisa berontak, saudara.
Makanya Yeskiel dapat penglihatan, ada sungai yang keluar dari bait suci, mengalir ke timur, ya. Kemudian pertama dia semata kaki, kemudian nanti selutut, sepinggang, bahkan sampai tenggelam orangnya. Nah itu hidup kita dikendalikan harusnya begitu, bukan hanya semata kaki. Kalau semata kaki, orang nyebrang sungai semata kaki, yus ruanor ini bisa, saudara. Selutut rada abot, ya kan? Tidak bisa agak bebas lagi, apalagi sepinggang, wah tambah abot. Nah kalau sudah tenggelam, kita sudah ngikuti aliran saja. Nah hidup kita dikendalikan Roh Kudus itu begitu, harus Roh Kudus yang mengendalikan hidup itu. Kontrolnya itu Tuhan, amin. Sedikit lagi saudara, sedikit lagi, jangan gelisah ya saudara, jangan gelisah hatimu, sedikit lagi, karena selesai saudara ini. Ya, orang yang dikendalikan Roh Kudus itu sebenarnya hidupnya itu dipenuhi dengan sukacita sejati, ya. Dipenuhi dengan sukacita sejati. Saudara, banyak orang itu mencari hiburan dengan apa? Dengan minum, ya. Tidak hanya ingin bersenang-senang sebenarnya, tetapi ingin melupakan masalah. Wah stres bro, stres berat hari ini bro, yuk kita ambil minuman yuk. Minum melupakan masalah kan gitu ya. Jadi rupanya minuman keras ini menekan kesadaran kita terhadap masalah, sehingga ketika kita minum kemudian ngefly, masalahnya hilang. Kita mungkin merasa ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri, lupa masalahnya. Tetapi begitu besok sadar, mumet-mumet gini, masih mumet, ternyata wah sih masalah ini enek, masalah ya tetap aja tidak berubah, saudara. Kebahagiaannya itu sifatnya semu, sukacitanya itu sifatnya semu. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia punya sukacita yang sejati. Maka disandingkan antara orang yang mabuk dengan orang yang penuh Roh Kudus. Kalau orang yang mabuk itu sebenarnya yang dicari apa? Kebahagiaan dan sukacita. Sementara kita, ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita itu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Sukacita yang sejati. Kebahagiaan sejati seringkali dicari oleh orang, dan sebenarnya itu dapat kita temukan ketika kita dikuasai Roh Kudus. Bukan bergantung keadaan, tetapi bergantung atas hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Meskipun sakit tetap bisa sukacita karena kita ada pegangan. Meskipun manusia jasmaniku lemah, tetapi manusia batinku dibaharui. Amin. Ini sukacita Roh Kudus, saudara. Meskipun ada masalah, tetapi di dalam Kristus aku mampu menanggungnya. Amin. Ini sukacita yang sejati. Jadi bukan karena keadaannya, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, seringkali kan kita kalau dipenuhi Roh Kudus bicara, oh kalau dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh, Pak, atau manifestasi roh, penglihatan, bukan. Paulus kalau kita bicara di sini Efesus pasal 5 ini bukan bicara tentang bahasa roh, saudara, bukan bicara tentang manifestasi, tetapi dipenuhi Roh Kudus. Ini bagian terakhir adalah dikuasai oleh apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan. Lalu apa yang dipikirkan Roh Kudus, apa yang dilakukan Roh Kudus? Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 itu, ia akan memuliakan aku. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dikuasai oleh apa yang Roh Kudus pikirkan dan lakukan, dan itu selalu menunjuk untuk memuliakan Yesus. Roh Kudus selalu membawa kita kepada kaki salib Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat kepada Kristus. Untuk melihat apa? Tangannya yang terpaku.
untuk melihat apa kakinya yang terpaku, untuk melihat apa lambungnya yang tertikam, yang tercapik-capik, supaya apa? Dosamu diampuni. Roh Kudus selalu membawa kita kepada kaki salib untuk melihat apa? Melihat kepada Kristus yang ditelanjangi, Kristus yang diludahi, Kristus yang dihina, supaya kita bisa diterima oleh Bapa. Amin. Supaya kita dikasih oleh Bapa. Ia telah menjalani penderitaan itu supaya kita hidup di terang keselamatannya. Saudara, di bagian terakhir mari kita refleksi, renungkan ini. Apakah ada area di dalam hidup kita yang masih kita pertahankan hidup di dalam kegelapan? Kebiasaan yang mungkin masih ada dalam kegelapan, yang masih dipertahankan sampai hari ini. Bertobat, bawa itu kepada terang salib Kristus. Amin. Apakah ada kita menggunakan waktu, kesempatan, keputusan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita hanya digerakkan oleh keinginan kita sendiri tanpa memandang kepada Tuhan? Apakah ada sukacita dalam hidup kita? Kalau ada, apakah sukacita kita itu berakar kepada keadaan, kepada satu situasi, karena kita diberkati, karena kita sehat, karena kita berhasil? Apakah itu yang menentukan sukacita kita? Atau sukacita kita benar-benar terbangun karena relasi kita dengan Tuhan? Seandainya hari ini kita gagal, masihkah kita bersukacita? Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Jadi jangan sampai sukacita itu tergantung dari situasi, kondisi, keadaan. Tetapi mari sukacita kita bergantung karena hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bukan memelihara hati dan pikiran, apapun keadaannya. Puji Tuhan, ialah kebenaran firman Tuhan yang terus membawa kita untuk kita menghidupi di dalam terang salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kita bangkit berdiri, saudara, dan naikkan pujian ini untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus
dosaku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih-Mu itu mulia atas hidup kami, kasih yang tulus dan sempurna yang begitu mengasihi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di Kalvari itu menebus kami, membawa kami dari kegelapan kepada satu kehidupan yang dipenuhi dengan terang kasih Tuhan, membawa kami dari kematian kepada satu kehidupan di dalam Kristus. Biar pujian pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang ditinggikan di atas segalanya, karena kasih karunia-Mu begitu melimpah atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti, memahami akan dosa dan konsekuensinya. Mampukan kami untuk kami hidup dalam hikmat, menggunakan waktu dengan baik, memutuskan segala sesuatu dalam hikmat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan terlebih biarlah kami terus konsisten untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang terus mengingatkan kami kepada salib Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu, meterangkan firman ini di hati kami, dan mampukan setiap kami untuk menghidupinya, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan. Kami menjadi terang Tuhan. Kami boleh mengemban misi untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa kembali yang saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita hari satu pekan ini ke depan. Hari Rabu nanti doa puasa jam 9 pagi sampai selesai. Kamis Komsel Permata di tempatnya Ibu Linda. Ibu Linda siap? Iya, di tempatnya Ibu Linda setengah 7 sampai dengan selesai. Hari Jumat anak-anak sekolah minggu akan ada Jumat ceria jam 4 sampai dengan selesai. Hari Sabtu ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini saudara jam 9 pagi. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir bersama keluarga, rekan, saudara kenalan, untuk kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini, untuk kita dipersiapkan Tuhan jadi saksi dan terang Tuhan. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar pengumuman ini menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Sekali lagi saya mohon untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu karena Tuhan sudah menyertakan ibadah kami awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Korban syukur kami merupakan korban syukur yang diberkati, korban syukur yang menyukakan, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima, biarlah itu termeterai di hati kami. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyadari tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu berubah,
percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Engkau mengerti satu persatu pergumulannya. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang punya beban persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan apapun yang Tuhan izinkan hari ini dialami, Engkau Allah yang siap membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Mereka yang sudah selanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka yang sekolah berkati hikmat kepandaian daripada Tuhan. Mereka yang merindukan keturunan beri keturunan. Mereka yang bukan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan yang daripada Tuhan. Mereka yang bergumul Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, beri pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa yang dalam pemulihan, Bu Care, Bu Parti, juga berdoa untuk Bu Markama, Pak Parto, Mas Dianto, Pak Oskarya, dan siapapun yang butuh pemulihan karena kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dengan sempurna oleh karena kuasa bilur Yesus. Dan biarlah di tengah-tengah proses pemulihannya, sukacita yang sejati itu turun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Memberikan kepada mereka kemampuan mengatur, menjalankan pemerintahan dengan baik dalam kendali Tuhan. Apa yang tidak datang daripada Tuhan, setiap niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah yang terjadi atas bangsa dan negara kami adalah kehendak Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya, mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Berkati Wonogiri, berkati Pracimantor, Eromoko, di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biar damai Tuhan turun atas kota kami. Curahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan Tuhan. Pakailah gerejamu menjadi saksi Tuhan, terutama secara khusus gereja di mana kami berhimpun melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Gereja Bethel Tabernakel yang ada di Sawan Pracimantor ini biar bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, gereja yang siap mencari mempelai-mempelai Tuhan. Setiap umatmu diberkati, dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai-mempelai Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Kami diperlengkapi untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi terang Tuhan. Curahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan, pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang, kami percaya berkat Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Kami pulang dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tangan, arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyelindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang.